akan jalani operasi, musim Alessandro Florenzi telah selesai. Masuk menggantikan David Calabria di babak kedua dalam pertandingan kontra Bologna, Alessandro Florenzi mengalami cedera meniskus kemarin dan akan menjalani operasi lubang kunci besok. Pemain internasional Italia itu baru dimasukkan Stefano Pioli pada 30 menit terakhir melawan Irasobulu kemarin. Namun ex-pemain PSG itu mengalami cedera di lutut kirinya. Pemain berusia 31 tahun itu menjalani pemeriksaan medis di pagi hari dan menurut Daniele Longo dari calciomercato.com, pemeriksaan itu menunjukkan jika Florenzi mengalami robekan meniskus. Menurut situs allodoctor.com, meniskus adalah Menurut situs allodoctor.com, meniskus adalah tulang rawan yang terdapat pada lutut. Meniskus sangat rentan mengalami luka atau robek terutama saat melakukan aktivitas berat. Dengan cedera ini, Florenzi akan menjalani operasi lubang kunci di kota Roma besok. Oleh karena itu, musim sang bek sayap sudah berakhir dan masih harus dilihat apakah Rossoneri akan permanenkannya atau tidak. Sebagaimana kita tahu, Alessandro Florenzi datang ke Milan dengan status sebagai pemain pinjaman dari AS Roma. Sebelumnya, pemain andalan Roberto Mancini di timnas Italia itu dipinjamkan ke PSG. Musim ini, Florenzi sudah memainkan 27 pertandingan untuk AC Milan dengan sumbangsi 1 buah gol. Depay bakal tinggalkan Barcelona, Milan pantau situasi. Memphis Depay kemungkinan akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini dan AC Milan menjadi salah satu klub yang memantau situasinya. Depay merupakan top skor di skuad Blaugrana musim ini dengan torehan 10 gol. Namun kedatangan Xavi dan tambahan kekuatan baru membuatnya kini harus puas dengan peran kedua dan lebih dianggap sebagai pemain pengganti ketimbang starter. Mundo Deportivo menyebutkan bahwa beberapa klub Liga Inggris tertarik mengamankan servis pemain internasional Belanda tersebut dengan Tottenham Hotspur memuncaki daftar peminatnya dan dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2023 tanpa adanya pilihan untuk memperpanjangnya, sedangkan Barcelona tidak akan menolak peluang melepasnya dengan harga yang tepat. Selain Inggris, penyerang 28 tahun tersebut juga memiliki pangsa pasar di Serie A dengan Milan, Juventus, Inter dan Napoli juga mencatat namanya dalam daftar target mereka selain mantan klubnya Lyon yang juga tertarik memulangkannya ke Ligue 1. Karena itulah, situasi tersebut perlu dipantau dengan beberapa pekan ke depan. Dengan tim-tim peminatnya tampaknya mulai bersiaga. Rossoneri sendiri telah santer dikaitkan dengan Depay selama beberapa musim terakhir, bahkan sebelum ia hijrah ke Katalan, dan dengan situasinya bersama Blaugrana saat ini, tak heran jika Paolo Maldini dan kawan-kawan bakal memantau situasinya dengan seksama, dan mungkin akan mengambil langkah serius saat situasi terbuka untuk meminang mantan bintang Manchester United tersebut. Konsisten di Milan, harga jual Rafael Leao melonjak drastis. Rafael Leao menjadi salah satu protagonis AC Milan musim ini dalam upaya mereka memburu titel Scudetto. Berkat performa konsistennya di lapangan, harga jual Leao pun meroket drastis jika dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu. Rafael Leao merupakan pemain andalan manajer Stefano Pioli dalam mendobrak pertahanan lawan. Pemain asal Portugal tersebut telah tampil di ajang Serie A musim ini sebanyak 27 kali dengan kontribusi 8 gol plus 4 assist. Pemain yang baru berusia 22 tahun tersebut menunjukkan kematangannya pada musim ini dan telah berkembang cukup pesat jika dibandingkan 1 atau 2 tahun ke belakang. Berkat konsistensi Leao tersebut, manajemen AC Milan pun berupaya untuk memperpanjang masa kerjanya di San Siro. Sejumlah media Italia melaporkan jika klub ingin memberi tambahan kontrak berdurasi 4 musim untuk Leao, di mana sang winger nantinya akan diikat hingga tanggal 30 Juni 2026. Selain itu, harga jual ex pemain Lille itu pun kini melonjak drastis dalam kurun 12 bulan terakhir.
Apabila mengacu pada situs pemain transfer market, valuasi Leo saat ini ditaksir menyentuh angka 50 juta euro atau 782 miliar rupiah. Sementara apabila berpatokan pada lembaga CIES Football Observatory, harga jual Leo bahkan telah mencapai angka 70 juta euro atau 1,9 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 kemarin, harga jual Leo cuma berada di kisaran 25 juta euro atau 391 miliar rupiah. Naiknya harga jual Leo telah membuktikan bahwa sang pemain muda memang benar-benar telah berkembang bersama pasukan Stefano Pioli musim ini. Gagal menang kontra Bologna, begini komentar Stefano Pioli. Stefano Pioli mengakui hasil imbang dengan Bologna adalah kesempatan yang terlewatkan bagi Milan. Sang pelatih juga membantah anggapan bahwa mereka tertekan sebagai pemimpin klasemen Serie A. Ini mengubah momentum perburuan Scudetto karena Inter tertinggal 4 poin dengan 1 pertandingan tersisa untuk dimainkan tandang ke Bologna, dan Napoli hanya terpaut 1 poin dari pemimpin klasemen. Laga ini juga merupakan pertandingan Serie A ke-100 Pioli di bangku kepelatihan AC Milan dan dia mengharapkan hasil yang lebih baik untuk dirayakan. Sangat mudah untuk menganalisis pertandingan malam ini. Kami tidak dapat menemukan momen kecil itu, bola terakhir, putaran, tembakan yang bisa mengubahnya. Kami melakukan segalanya, kata sang pelatih kepada Sky Sport Italia. Ini adalah pertandingan di mana jika Anda memecahkan kebuntuan lebih awal, itu menjadi lebih mudah. Jika tidak, maka akan sangat sulit. Kami bekerja sangat baik saat menguasai bola melawan tim yang kasar, tetapi tidak begitu baik dengan bola di kaki kami. Pioli ditanya apakah Milan tertekuk di bawah tekanan yang disebabkan oleh kemenangan tandang Inter atas Juventus dan Napoli mengalahkan Atalanta 3-1. Saya benar-benar mengecualikan gagasan bahwa itu adalah masalah psikologis. Tim bermain dengan karakter, temperamen, dan mentalitas yang tepat, bahkan dengan kualitas hingga sepertiga akhir lapangan. Saat ini, kami menciptakan banyak peluang dan tidak menyelesaikannya. Itulah kebenaran yang ditujukan oleh statistik. Kami memainkan sepak bola kami, tetapi tidak menyelesaikan peluang. Saya tidak punya keluhan tentang tim ini selain kami harus lebih tajam dan lebih efisien di area penalti. Kami memainkan setiap pertandingan untuk menang, jadi tentu saja itu adalah peluang yang terlewatkan, terutama di depan para penggemar kami. Bologna juga memiliki peluang, terutama di babak pertama, dan kami melihat secara umum musim ini bahwa apa yang disebut tim kecil sangat sulit dikalahkan. Saya mengharapkan kesulitan ini dan setiap tim akan menghadapinya. Saya tidak akan berbohong, di atas kertas itu tampak seperti akhir pekan yang menguntungkan bagi kami, tetapi sepak bola tidak dimainkan di atas kertas dan keunggulan kami telah dipotong. Kami memiliki pertandingan lain yang sangat sulit yang akan datang. Torino telah mengambil poin dari Inter dan Juventus. Saya pikir itu pasti akan menjadi perburuan gelar yang turun ke 2 putaran terakhir. Tim saya telah membuktikan bahwa mereka hidup dan menendang, memiliki kualitas dan pantas untuk berada di atas sana menantang sampai akhir. Mempertimbangkan rekor buruk yang dimiliki Milan melawan klub-klub kecil, apakah adil untuk mengatakan bahwa mereka kesulitan ketika lawan bertahan? Bologna bermain bagus di babak pertama, mereka cukup terbuka dan kami memiliki beberapa serangan balik yang seharusnya bisa kami lakukan dengan lebih baik. Secara alami, Bologna kemudian menutup dan mempersulit kami untuk menemukan ruang. Jadi Anda memiliki banyak kualitas dalam situasi 1 lawan 1, atau Anda melakukannya dengan baik di set play, jika tidak ada sedikit jalan keluar, tutup Pioli.